Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul 'alim. Wa qul rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi fid dharain amin. Ila an qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. صدق الله العظيم. Sama-sama kita wajib kita muliakan guru kita, pimpinan Yayasan As-Sa'adah Al-Habib Al-Mahbub Al-Habib Ali Ridha bin Idrus bin Hashim Al-Abbas Al-Tagi. Begitu pula saudara beliau Al-Habib Ali bin Idrus bin Hashim Al-Abbas. Tidak lupa pula para tuan-tuan guru Ustaz Al-Anas Ibn Abdul Razak, Ustaz Safari, Habib Idr Al-Haddad, Habib Al-Haddad. Juga ada di sini orang tua kita, Haji Madani dan Haji Madani, dan semuanya para tuan-tuan guru tidak dapat saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada beliau semua. Kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah jaga lahir batinnya, Allah menangkan perjuangannya. Amin ya rabbal. Dan salam penghormatan yang paling istimewa saya hadiahkan kepada hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang hadir pada sore hari ini, hadirah bersaudara pengajian bulanan ini. Semua angkat tangan kita minta kepada Allah, mudah-mudahan berkat tawassul dengan para aulia yang tadi kita bacakan, mudah-mudahan kita keluar dari tempat ini semua dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit penyakit zahir, penyakit batin disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang punya hajat dikabul hajat-hajatnya oleh Allah. Yang sedang sulit dimudahkan kesulitannya oleh Allah. Kita semua dibahagiakan dari dunia sampai akhirat oleh Allah. Amin ya rabbal. Hadirin kiram, melanjutkan pembahasan kita tentang Athiyatul Haniyah dari Habib Imam Ali bin Hasan Al-Abbas Sahibul Mashhad. Kita masih membahas ayat-ayat yang beliau kutip tentang ibadur Rahman, tentang hamba-hamba Allah yang saleh, sifat-sifat mereka yang disebutkan oleh Allah Subhanahu. Itu udah panjang lebar tuh. Ini pertemuan yang ketiga kita bahas sifat hamba Allah yang saleh. Ini pertemuan yang ketiga gitu. Ibadur Rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Ila qauli ta'ala, termasuk sifat-sifat hamba Allah yang saleh. وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ. Kita kalau bahas ayat berarti kembali ke pembahasan tentang tafsir. Itu kaidahnya. Kalau bahas ayat jangan ngarang-ngarang artinya, jangan ngarang-ngarang menjelasinnya. Lihat tafsiran ayatnya seperti apa. Kita kembali ke pembahasan tafsir tentang ayat. Termasuk sifat-sifat dari hamba-hamba Allah yang saleh adalah mereka la yashhaduna zur. Mereka tidak melakukan syahadatuz zur. Ada beberapa
perbedaan pendapat ulama di dalam mengartikan apa maksudnya la yashhaduna zur. Sebagian ulama mengartikan sesuai dengan hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena hadis Rasulullah itu salah satu fungsinya untuk menjelaskan firman Allah. Salah satu tujuan adanya hadis itu mubayyinan, untuk menjelaskan makna-makna di balik firman Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya di sini? Sebagian ulama menafsirkan bahwasanya yang dimaksud dengan syahadat yashhaduna zur di sini ay syahadatuz zur. Mereka tidak melakukan syahadatuz zur. Apa syahadatuz zur artinya? Wahyal kadhib muta'ammidan ala ghairi. Sengaja dusta atas nama orang lain. Itu disebut syahadatuz zur. Apalagi khususnya di pengadilan. Dia jadi saksi gara-gara dapat fulus, disuruh jadi saksi yang memberatkan, padahal orangnya nggak ngelakuin. Ini orang nggak kebunuh, tahu-tahu ada orang jadi saksi bilang saya lihat dia kebunuh, padahal bohong. Itu namanya syahadatuz zur. Dulu padahal ini ada satu habib ulama misalkan contoh di negeri Wakanda. Sekarang masih ada negara Wakanda, masih ada sekarang. Ada satu habib ulama, ya, ini habib ulama dituduh berbohong menyebabkan keonaran di masyarakat. Di penjara akhirnya dia habib hidup di Wakanda nih, Wakanda. Entah keonarannya kan mesti dibuktikan tuh, untuk menjarakan ini kan hanya cuma penjara 10 tahun, keonaran harus dibuktikan. Jadi dihadirkan saksi. Saya melihat ada orang gara-gara apa? Keributan gara-gara apa? Gara-gara omongan ini habib pulang nih, akhirnya jadi perdebatan di tengah masyarakat. Udah ada. Gara-gara kesaksian itu, jadi masuk penjara. Itu namanya syahadatuz zur. Ini di negeri Wakanda ya. Ada orang kebunuh. Jelas kebunuh ini kelihatan. Cuma gara-gara takut sama atasan, akhirnya dipelintir. Oh, gua mau bunuh itu melawan dia. Dia yang mau membunuh kita, itu cuma bela diri doang. Itu namanya syahadatuz zur. Dia bersaksi memberatkan korban, harus jadi korban, malah dia sebagai pelaku. Itu namanya syahadatuz zur. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hati-hati, ini nggak main-main. Apalagi kalau pakai sumpah. Itu di dalam hadis disebutkan al-yaminul ghamus. Dia sumpah terus bersaksi ngebohong, ngeberatin orang lain. Itu nggak main-main tuh. Itu disebut al-yaminul ghamus. Yaminul ghamus itu adalah sumpah yang ghamus. Ghamus itu artinya nyelupin. Saya jelasin berkali-kali seperti itu. Ghamus artinya nyelupin. Saking beratnya dosanya, itu sumpah nyelupin orangnya ke neraka. Jangan main-main sama sumpah bohong, jangan main-main ya Pak. Kadang-kadang nih anak-anak kecil itu, sumpah demi Allah. Mati api. Anak kecil hati-hati tuh. Main-main itu sumpah begitu tuh. Wallahi. Jamaah kadang-kadang tuh. Alatnya pakai sumpah. Hati-hati, main-main urusan sumpah itu, apalagi sumpahnya berkaitan dengan kesaksian, dusta, palsu. Alhamdulillah min dzalik. Itu sampai-sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan dalam hadis sahih. Ini hadis diriwayatkan Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ala unabbiukum bi akhbaril kabair. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maukah kalian aku beritahu tentang dosa-dosa besar yang paling besar? Paling besar itu dosa besar. Abain itu dosa besar. Ini paling besarnya dosa besar. Waliyadzubillah. 3 kali Rasulullah ngomong itu, ala unabbiukum bi akbaril kabair, maka 3 kali Nabi ngomong, saking gede jadi dosa. Sahabat jawab, bala ya Rasulullah. Kok ada yang sholawat nih? Bala ya Rasulullah. Ya Rasulullah, apa ini dosa paling besarnya, dosa yang paling besar ya Rasulullah? Kata Rasulullah, asyirku billah. Yang pertama syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, uququl walidain, durhaka sama orang tua. Durhaka sama orang tua, uququl walidain. Ini termasuk dosa besar yang paling besar. Hati-hati. Bagi anak muda, hati-hati kadang-kadang. Gara-gara baru ketemu satu perempuan aja,
jatuh cinta sama perempuan sampai rela kabur durhaka sama orang tuanya. Ini ibu ente dari kecil lain ente yang gedein ente, diurusin cebokin, disusuin setengah mati. Sampai dia umur 25 tahun dia sholat tuh ente gak itu sama ente. Contoh ente ketemu perempuan sebulan udah rela dari orang tua ente. Allah dihukum di antara terakhir bagian. Aku kasih tahu kamu kata Rasulullah paling besar ya dosa paling besar. Yang pertama syirik billah kata Rasulullah, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua uququl walidain, durhaka sama orang tua. Masyaallah alaihi, mudah-mudahan kita jadi anak-anak yang berbakti sama orang tua. Karena muttaqiyah Rasulullah lagi minum penjelasan kepada Rasulullah lagi rebahan awalnya untuk ngomong Rasulullah lagi rebahan. Pas Rasulullah mau ngomong yang ketiga sampai Rasulullah duduk penjelasan. Rasulullah duduk. Artinya kalau orang lagi rebahan mau ngomong duduk berarti ada yang serius yang mau diomongin. Ini pas Nabi mau ngomong yang ketiga ini Nabi duduk. Apa kata Nabi yang ketiga? Ala wa qaulu zur, ala wa syahadatu zur. Kata Nabi yang ketiga ala kesaksian palsu. Kesaksian palsu. Kesaksian palsu. Masalah. Terus diulang-ulangi sama Nabi. Yang ketiga ini kesaksian palsu diulang-ulangi sama Nabi. Diulangi lagi sama Nabi. Diulangi lagi sama Nabi. Diulangi lagi sampai sahabat saking ketakutannya sampai mengatakan ya lintah musana kata Rasulullah. Kata sahabat ada Rasulullah di saking mengerikannya Nabi ulangi lagi soal kesaksian palsu. Min akbaril kabair, termasuk dosa besar yang paling besar. Na'udzubillah min. Apalagi kesaksian yang harusnya orang yang mendapatkan haknya. Gara-gara itu bikin kesaksian palsu. Ini pun harus sekarang punya dia masuk pengadilan, tanah punya dia. Ente gara-gara dapat fulus, akhirnya itu bersaksi. Oh, ada bukan tanah dia, udah dibeli berapa. Kesaksian palsu, enak dari terakhir. Hati-hati. Ambil ulang-ulang sama Nabi sampai sahabat oh coba Nabi itu. Allah. Karena ikhwan kesaksian palsu yang apalagi pengadilan yang matang. Orang yang harusnya dari penjara bisa jadi penjara. Orang yang harusnya dari hukum mati bisa jadi dihukum mati dari kesaksian palsu. Karena kesaksian itu termasuk bukti yang paling kuat. Orang yang harusnya mendapatkan haknya jadi nggak dapat haknya. Korban yang harusnya mendapatkan keadilan gara-gara kesaksian palsu jadi nggak mendapatkan keadilan. Makanya Nabi sampai sebegitu wanti-wanti soal kesaksian palsu. Na'udzubillah min. Nah, maka saya ingatkan khususnya orang-orang yang sudah masuk ke dunia pengadilan dan lain sebagainya, hati-hati. Jangan kau gadaikan ya kebahagiaan dunia akhiratmu demi demi sekedar materi atau demi karena gak enak sama orang. Ente tidak ada rasa enak sama orang, ente ngajarin orang lain. Hati-hati. Jangan kau gadaikan kebahagiaan yang abadi dengan kebahagiaan sesaat, kesenangan sesaat. Sebodoh-bodohnya orang yang rela menggadaikan, menjual kebahagiaan yang abadi di surga, ditukar sama kenikmatan sesaat. Yang itu pun kenikmatan duniawi diliputi dengan gak enak. Ada orang enak di dunia, terus gak ada gak enaknya. Gak ada. Sekaya-kayanya orang di dunia, mulus apa kagak? Mulus. Enak gak mulus? Enak mulus. Ya ngomong enak dulu mulus kan. Artinya kenikmatan di dunia ini sehebat-hebatnya orang, sakit gak? Yang gak sakit Firaun doang. Hati-hati kalau ada yang gak pernah sakit, jangan mati dosa Firaun itu. Seenak-enaknya di dunia ini mau jalan-jalan tidak dapat keenakan di dunia. Mesti nempuh jalan dulu. Seenak-enaknya di dunia itu ada gak enaknya. Maka orang bodoh, orang tolol, pakai top tololnya, tolol. Kalau mau tukar kenikmatan yang abadi, ditukar kenikmatan sesaat. Direla tukar kenikmatan yang abadi dengan kenikmatan yang sesaat. Itu sebodoh-bodohnya orang. Na'udzubillah min. Itu tafsir sebagian ulama. Jadi cirinya orang saleh wa ibadur rahman, ciri-ciri hamba Allah yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala itu la yashhaduna zur. Sebagian ulama mengatakan maksudnya la yashhaduna zur adalah, dan ini tafsir yang dikuatkan al-Adhar kata Ibnu Katsir, tidak menghadiri zur. Apa maksudnya zur di sini? Zur ada yang mengartikan bahwasanya Allahu wal batil, Allahu wal ghina. Majelis-majelis yang isinya ada kemungkaran. Ciri orang soleh
dia nggak duduk di majelis yang isinya ada kemungkaran, isinya ada kemaksiatan, kafe-kafe yang di dalamnya ada maksiat. Ente kalau lihat kemungkaran, kewajiban ente itu nahi munkar, merawat kemungkaran bagi manusia dia itu namanya sendiri bagi diri saya. Tapi kalau ente nggak mampu, minimal jangan duduk di tempat yang ada mungkarnya. Itu minimal tuh. Maka termasuk ciri dalam salat la yashhadu rasul ay la yahdunahu kata Ibnu Katsir. Tidak duduk di tempat yang ada azur. Azur itu diartikan oleh ulama al-lahu wal batil wal lahu wal ghina. Tidak duduk di majelis yang ada kemungkaran di dalamnya. Makanya kata Amr bin Qais, maksud dari azur itu adalah majelis susu, majelis-majelis yang buruk. Orang lagi ngegibahin, bangun dari majelis itu. Orang itu nggak mampu, udah boleh dilakukan. Ada orang lagi melakukan kemungkaran, lagi mabok, lagi make narkoba, lagi pacaran. Ente nggak mampu keluar, bangun dari majelis itu. Jangan duduk di majelis itu. Duduk aja kalau nggak boleh. Karena kewajiban itu kalau dia tegur, kalau ente nggak mampu tegur, bangun. Nah, makanya di sini dalam hadis disebutkan, man kana yu'minu billah wal yawmil akhir fala yajlis ala ma'idatin yujaru 'alaiha al-khamr. Hati-hati nih, yang suka nongkrong-nongkrong di kafe-kafe walaupun ente nggak mabok. Yang suka duduk sama orang mabok walaupun ente nggak mabok. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yajlis ala ma'idatin yujaru 'alaiha al-khamr. Siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhir, maka dia tidak akan duduk di atas sajian yang ada khamrnya. Orang beriman aja kepada Allah dan hari akhir, dia nggak akan duduk di atas sajian yang ada khamrnya. Intabih. Makanya waktu itu ramai ada fenomena, ada dari ceramah di diskotik, ramai berviral. Tahu nggak? Ceramahnya di diskotik, ceramahnya di tempat pelacuran. Ini menarik nih. Sayyidina Habib Umar bin Muhammad bin Salim Hafizahullah Ta'ala wa beliau ditanya tentang ini di kemarin kunjungannya kemarin ketika jalsah ilmiah atau ilmiah di Tebuyang. Saya nggak bisa datang, tapi saya pengen dapat ilmu, saya ikut nonton live streaming. Dia tanya tentang ini bagaimana Habib hukumnya orang yang dakwah di diskotik, yang duduk di diskotik untuk dakwah, di situ ada komor, di situ ada pelacur yang dakwah, bagaimana hukumnya? Jawaban beliau ini berjumlah ya secara global. Saya nggak cari yang mau lihat ini silakan lihat videonya. Daurah ilmiah beliau yang viral itu luar biasa. Jadi kata beliau, yang namanya dakwah itu harus menyentuh semua kalangan, bukan cuma ada yang di majelis saja yang butuh dakwah. Saya mau tanya, yang di diskotik mereka butuh dakwah nggak? Butuh. Mereka juga butuh cita-cita dan sorga, lebih butuh bahkan mereka. Yang mabok-mabok butuh dakwah nggak? Yang di penjara butuh dakwah nggak? Butuh. Pemerintah butuh dakwah nggak? Butuh. Yang di majelis butuh dakwah nggak? Semuanya butuh dakwah. Dakwah harus menyentuh semua kalangan. Tapi kata beliau dalam dakwah itu ada aturan syariatnya. Nggak boleh aturan syariat. Di antara aturan syariat apa ya? Kalau ada tempat yang ada khamr di situ, ente duduk di tempat orang yang lagi kumpul minum khamr, duduknya itu haram kata beliau. Jadi bagaimana ente mau dakwah tapi pakai cara yang halal? Bahasanya di dalam Islam nih, kalau kita nih bahasa kita ini bukan mengerti apa. Ya al-ghayah la tubarrir wasail. Tujuan itu tidak membuatkan kita menghalalkan segala cara. Kalau kata Syekh An-Nawawi Bakar Masyhur, bal tuqarriruha. Tujuan itu dalam Islam menentukan cara. Di dalam Islam tak boleh kita mau sampai satu tujuan terus menghalalkan segala cara. Itu nggak bisa tuh. Ajaran Islam tak boleh. Ente mau menuju tujuan yang benar harus pakai cara yang benar. Itu dalam Islam. Dakwah bagus, tapi ente duduk di satu meja, satu hidangan yang ada khamr minuman keras. Ketika orang lagi mabok, duduknya itu udah haram. Karena di situ turun murkanya Allah Subhanahu wa taala. Sampai Nabi ngomong nih, ada man-kana minal akhir pada yajlis ala ma'idatin tudar 'alaiha al-khamr. Siapa yang beriman kepada Allah akhir jangan duduk di satu tempat yang lagi disuguhkan khamr di situ. Kalau begitu kita. Jelas ya? Kata beliau kalau udah nggak ada khamr di atasnya, mereka lagi sedang tidak melakukan kemungkaran, baru yang tidak wahid. Itu ketemu mereka di luar, bukan di tempat mereka lagi melakukan munkar. Kita ketemu mereka di luar, kita nasihati supaya dia tobat, supaya takut sama Allah. Ini ingat nanti bakal mati, ingat nanti akan kembali kepada Allah, ingat semua amal yang akan ditanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
ingat ada surga dan neraka, emang itu disiap bakat yang neraka dan seterusnya diingetin saudara. Kira-kira jelas atau tidak? Jadi kata beliau luar biasa. Jadi beliau mengatakan dakwah itu harus menyentuh semua kalangan, tapi tetap dakwah harus mengikuti rel syariat. Di antara ajaran syariat, tak boleh kita duduk di atas majelis yang di situ ada khamar, ada minuman keras. Kalau selesai mereka sudah melakukan perkara, mereka sedang tidak melakukan perkara, sedang tidak melakukan pelacuran, sedang tidak melakukan pembukaan dan lain sebagainya, keluar dari situ, silakan kau dakwah, kau ajak mereka bicara, kau ajak mereka kepada Allah Subhanahu. Tapi di tengah dalam keadaan diskotik, wah musik itu orang lagi pada mabuk, ada lagi pada melacur, lagi di tengah-tengah itu masuk ke tengah-tengah itu. Orang soleh dan itu walladzina la yashhaduna zur. Ciri-ciri orang soleh itu tidak duduk di majelis yang ada kemungkaran di dalamnya. Kira-kira jelas atau tidak? Karena bahaya. Ente orang baik, ente duduk sama orang ngobrol lagi maksiat, itu kemungkinan kepengaruhnya besar. Sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, seminggu ente bisa bertahan. Sebulan masih kuat, bulan kedua goyang ente. Ustaz gak mau nyobain walaupun dikit Ustaz. Ustaz tuh lebih diskotik. Udah orang lagi Ustaz buat Ustaz diskon lah ya. Oh ya nah ini Ustaz lama-lama tuh Ustaz. Hati-hati. Itu orang baik. Duduk sama orang melakukan perkara terus-terusan. Mungkin sebulan 2 bulan bisa bertahan. Habis itu kepengaruh kagak? Orang tuh bagaimana teman duduknya? Bagaimana sohibnya? Kira-kira jelas atau tidak? Insya Allah. Di antara penafsiran ulama yang dimaksud dengan zur adalah a'yadul musyrikin. Ya salam. Qala Abu Aliyah wa Tawus wa Muhammad bin Sirin wa Dhahhak wa Rabi' bin Unus wa ghairuhum hiya a'yadul musyrikin. Di antara ciri-ciri orang soleh itu enggak mau menghadiri hari raya orang-orang yang dibutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Ada masih hangat-hangatnya nih. Nah, makanya ulama mengharamkan. Sepakat ulama haram hukumnya ikut serta di hari raya orang Islam. Oke, mereka lagi berpesta dengan sesuatu yang bertentangan dengan keyakinan. Kamu meyakini Allah Maha Esa. Mereka sedang merayakan sesuatu yang bertentangan dengan keesaan Allah. Terus kamu ikut serta gembira, seolah-olah kamu gembira dengan tidak diesakannya Allah. Nah, coba kan itu gimana? Kita diajarkan toleransi, ya toleransi itu lakum dihukum. Bagiku agama, bagiku agama. Toleransi itu jangan ganggu mereka, nggak boleh haram kita ganggu mereka. Jangan kita sakiti mereka, haram. Berikan mereka hak untuk beribadah, itu toleransi. Nggak boleh ganggu umat beragama lain yang sedang beribadah, nggak boleh. Tapi bukan berarti itu saya ikut campur, gabung. Saya baru. Pas saya duduk tadi ini, ada yang ngirim video. Satu orang tak punya Habib, ya. Tahu ikut di acara hari raya agama non-Muslim, tahu dibikin perkataan apa? Katanya itu semua sama. Paling umumnya. Ini firman Allah Ta'ala adalah ini penafsiran para ulama. Tidak hadir ke acara-acara perayaan hari raya agama yang bisa musyrikin yang menyebutkan Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira jelas atau tidak? Ulama sepakat, haram sepakat. Ada satu kawan saya. Dia tulis tesis tentang perayaan agama-agama non-Islam dalam perspektif Islam, bagaimana hukum menghadirinya, bagaimana hukum mengucapkan selamatnya dan sebagainya. Dia konsultasi sama saya, Habib. Karena kalau tesis kan dia harus bahas dari segala macam sisi. Kalau ada perbedaan pendapat harus disebutkan perbedaan pendapat. Kalau ada memang beda sudut pandang harus disebutkan di situ. Tesis itu ilmiah, nggak boleh dia subjektif. Di tesis itu nggak boleh kecenderungannya dia harus ilmiah. Dia bilang Mas Habib, ini hukumnya orang yang ikut hari raya agama lain, saya nyari-nyari barunya belum ketemu yang memperbolehkan. Yang lain banyak deh, tapi yang memperbolehkan ikut serta, saya cari, saya nggak ketemu nih deh. Anda tahu nggak ada orang yang nyebut itu boleh? Anda bilang sama dia, Ustaz, antum
antum bikin tesis. Nggak harus antum nyebutin pro kontra. Kalau masalah memang ada pro kontranya, ya aku sebutin ada pro kontra. Tapi kalau masalah yang muttafaq alaih Ustaz, masalah yang memang disepakati, nggak ada ulama khilaf, ya antum apa adanya sebutin, nggak ada khilaf dalam masalah ini. Setelah saya cari, saya ketahui dari berbagai mazhab, dari berbagai ulama yang diakui, saya nggak ketemu ada perbedaan pendapat dalam masalah ini. Antum mau objektif. Jadi ketika kita menyebutkan satu masalah, kan dulu harus menyebutkan ada khilaf di dalamnya. Akhirnya, oh iya benar juga kan antum. Akhirnya dibuat seperti itu. Memang tak ketemu, yang orang-orang yang ketemu nggak boleh. Serta hari saya akan musik itu nggak boleh haram hukumnya. Kira-kira jelas atau tidak? Paham ya? Apalagi ya Allah, ada pakai hadroh, sholawatan, abis pengajusan di dalam sampai mana? Ya mereka juga terganggu hari itu. Betul apa enggak? Lu mau hadroh di acara maulid tahu? Mau hadroh biasa ada di sini. Puasa di masjid, jangan ganggu agama mereka. Ya Allah, saya punya kawan muslim bilang mereka juga isi. Ketika ibadah mereka lagi pakai cara mereka, kalau ada agama lain yang mau ikut-ikutan, mau bikin sensasi, mereka juga isi. Biarkan mereka ibadah sesuai dengan agama mereka. Lakum dinubuh. Yang penting kita jangan ganggu, kita jangan ikut-ikutan. Ente itu agamanya qul huwallahu. Kira-kira jelas atau tidak? Termasuk mengucapkan selamat Natal itu 4 mazhab sepakat haram. 4 mazhab sepakat haram. Ada yang membolehkan ulama-ulama kontemporer. Bagi saya, dan ini kaidah dalam fikih nawasil. Kita kalau mengucapkan satu masalah fikih, kalau masalah fikih itu baru, ulama sebelum tidak pernah bahas, baru ulama bikin ijtihad. Tapi kalau masalah yang sudah ada di kitab-kitab baru, ngapain? Nggak ada urgensinya buat tinjau ulang. Toh ngucapin sama-sama ngucapin, perayaan sama-sama perayaan, dari dulu nggak ada perubahan. Bahkan harusnya sekarang pakai waspada. Kenapa? Karena ada pluralisme. Dengan orang mengucapkan di tengah peredaran pluralisme, itu makin bahaya. Pluralisme meyakini semua agama sama. Seolah-olah takutnya kalau dia mengucapkan selamat kepada agama ibadah lain, seolah-olah di hatinya meyakinkan khawatir ya dengan pluralisme, ya dengan marah pluralisme. Oh nggak apa-apa, kita sama-sama benar. Nanti sama-sama masuk surga. Tuhan, mereka mengatakan apa? Tuhan, kata mereka, Tuhan orang-orang pluralisme nggak melihat apa amal ibadahnya. Oh Tuhan tidak melihat apa agamamu, yang Tuhan lihat bagaimana kebaikanmu, bagaimana kiprahmu untuk sesama manusia membantu. Nggak, hati-hati. Ini ajaran beredar. Nah di tengah beredarnya ajaran pluralisme ini, justru makin berbahaya mengucapkan selamat untuk agama umat beragama lain. Jadi kalau ada ulama-ulama kontemporer membolehkan, ngapain bagaimana kontemporer? Ini dibahas kok ulama dulu, kecuali kalau ulama dulu nggak bahas. Ente bahas soal jualan online, ente mau cari 1000 kitab lagi nggak bakal ketemu di zaman dulu. Kan belum ada. Ente bahas hukum sholat di pesawat, ya kita tidak cuma dulu nggak bakal ada bahas itu perlu ijtihad ulama sekarang. Ente bahas soal kripto misalkan, zaman dulu nggak ada namanya kripto, itu mesti ijtihad tuh ulama-ulama sekarang mesti kumpul mesti hukumnya apa. Mau bahas soal nikah pakai video call, akad nikah. Zaman dulu ada nggak video call? Nggak ada. Itu mau cari kitab ulama dari Sabang sampai Merauke, kitab zaman dulu dan nggak bakal ketemu tuh hukum video call di kitab zaman dulu. Berarti mesti dirumuskan hukumnya. Itu hal baru. Kalau ucapkan selamat Natal, ucapkan hari raya kepada agama lain, itu bukan masalah baru. Itu dibahas. Mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i dibahas. Dalam mazhab Syafi'i wa'azar. Hukumnya ditakzir. Kalau ada orang mengucapkan hari selamat hari raya agama lain, wa'azar, ditakzir, hukumnya ditakzir dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Hambali kelas, dalam semua mazhab berbahas masalah itu. Kalau mau diputar-putar lagi, buat apa? Karena ada perubahan masalah itu. Nah, ini termasuk daripada walladzina la yashhaduna zur. Ciri-ciri orang soleh la yashhaduna zur. Dia tidak akan menghadiri sesuatu yang ada zurnya. Wa idza marru bil lagwi marru kirama. Dia kalau melewati ini orang soleh nih. Ciri orang soleh ibadur rahman yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia melewati marru bil lagwi, dia melewati sesuatu yang ada lagunya, ada kebatilan, ada kemungkaran. Bagaimana dia marru kirama? Dia langsung lewatin begitu aja. Bukan nongkrong. Ada majelis ya, ada satu tempat orang lagi maksiat, ada perempuan joget-joget nyanyi nggak pakai
aurat. Orang soleh, ciri-cirinya disebutin di ayat ini, bukan duduk di situ nongkrong, dia lewat di buru-buru, nggak mau nongkrong di situ. Itu ciri orang soleh. Ila maru bilawi, maru ilmu. Itu ciri orang soleh. Makanya Sayyidina Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Ibnu Mas'ud pernah suatu saat Ibnu Mas'ud ini kalau melewati tempat yang ada kemungkaran, diburu-buru jalan. Ibnu Mas'ud berbalik buru jalan Ibnu Mas'ud. Dia nggak nongkrong di situ, tinggal duduk. Akhirnya apa kata Rasulullah SAW? Rasulullah puji Ibnu Mas'ud. Kata Rasulullah, "Laqad asbaha Ibnu Mas'udin wa amsa kariman." Biasa. Rasulullah Ibnu Mas'ud mengatakan, Ibnu Mas'ud telah melalui pagi dan sore hari dalam keadaan karim, dalam keadaan mulia. Maksudnya isyarat firman Allah Ta'ala, orang-orang saleh itu kalau ngelihat hal-hal yang buruk di jalan, kirama dalam keadaan mulia. Rasulullah puji sikap Ibnu Mas'ud yang kalau ada majelis jelek dia tidak nongkrong, diburu-buru jalan. Jangan nongkrong di situ, jangan duduk di situ, jangan buru-buru. Wa idza marru bil lagwi marra, wa idza marru bil lagwi marru kirama. Kalau melewati majelis lagu, dia melewati. Dulu ada orang soleh, saya pernah cerita, saya lupa namanya siapa. Ada orang soleh, itu kalau melewati tempat kemungkaran, yang anten mau mampir, napas saja nggak mau. Saking ini melewati satu tempat kemungkaran, dia nggak mau. Saking dijaga ini nggak mau napas dari mudah rakyat di situ lalu kemaksiatan. Saking dijaga, apalagi nongkrong. Makanya ingat-ingat ya Pak ya. Jangan sampai kita kalau udah sering kumpul sama satu kaum di dunia, nanti akhirat kumpul dengan mereka. Alhamdulillah kita. Mudah-mudahan kita di dunia kumpulnya orang soleh, jadi di akhirat kumpulnya orang soleh. Nah, jangan kasihkan kumpul di tempat yang ada maksiat, yang ada kemungkaran. Kita nggak bisa ngekos, tapi tetap duduk di situ nongkrong. Alhamdulillah kita akhirnya banyak dosa ya. Maka ambil ciri-ciri orang soleh yang disebutkan dalam Al-Quran. Wa idza marru bil lagwi marru kirama. Mudah-mudahan yang kita sampaikan ini bermanfaat. Kita nggak apa-apa dan ngajinya dikit-dikit, yang penting dalam, yang penting betul-betul bisa mengambil pelajaran, insya Allah. Kita bahas satu ayat satu ayat cuma banyak panjang bahasanya. Mudah-mudahan sedikit ini bisa bermanfaat. Ada di Allah wa iyyakum ila shiratal mustaqim. Dan saya minta kita baca Fatihah ayat pertama. Buat ibunda saya yang baru tinggal dunia, Syekh Fadlun binti Fadl bin Yahya. Begitu juga buat guru kita Mufti Muhammad bin Ahmad Badar. Orang soleh yang tegas menyampaikan amar ma'ruf dan munkar. Baru saja berkurang bahwa kita dikagetkan dalam perkulangan beliau. Kemudian yang ketiga, Habib Ahmad Farid bin Syekh Abu Bakar bin Salim, kakak dari Habib Nabi, ayah dari Ustazah Aisyah BSA, Nah, Habib Ahmad Farid sahabat dari dengan almarhum abah saya, wali Pondok. Oh, Ustaz Aisyah itu kalau perempuan datang di sini, masya Allah. Apalagi berarti buat ibu-ibu ini jatuhnya guru dari ibu-ibu, ayah dari guru ibu-ibu yang di sini. Masya Allah, tabarakallah. Kita bacakan Fatihah buat beliau-beliau. Dan juga ada orang tua. Murid kasih dia, almarhum Arsaka Rasmi Alden bin Bapak Mahyuni. Mudah-mudahan orang tuanya diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan anaknya nanti menjadi penyebab orang tuanya dapat syafaat di akhirat insyaallah. Kita baca buat ini dulu al-Fatihah. Alhamdulillah. Ya na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terus kita baca Fatihah tadi buat almarhum Habib Muhammad Far'ad, Habib Ahmad Farid bin Syekh Abu Bakar, al-Wali al-Syarif Fadl bin Fadl bin Yahya, wal Habib Idrus bin Hashim al-Aqas, al-Syarifah Zainab bin Ahmad al-Sumaid, al-Wali al-Rahman al-Aqas, walidina wa walidikum wa amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimin jami'. Allah yatashawwa bil rahmah wal maghfirah wa yadkhiluhum al-jannah bi rahmatih wa yu'id 'alaihim min barakatihi bis-sadr al-Fatihah. Ini saja yang saya sampaikan.
Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan isi ayat ini insyaallah. Hadani Allah wa iyyakum wassalatul mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.